Dan yang menjadi kendala rumah yang masih tersisa itu Pak Yadi, Iya. itu sebenarnya karena halamannya ini kan mereka namanya lumpur kan rata ya. Iya. Jadi di dalam rumah dan di luar itu sama. Iya. Nah sementara di dalam rumah yang bawahnya itu sudah di lantai keramik nggak mungkin nggak dibersihkan kan. Betul. Nah kalau itu dibersihkan itu terjadi kolam nanti di dalam rumah itu. Kalau turun hujan ya. Iya karena yang di samping-sampingnya itu nggak mungkin mereka akan membersihkan dengan manual tangan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan, salam Bagana. Sahabat Bagana, dimanapun Anda berada, kita kembali jumpa di studio Bagana di Menara 165. Bersama saya, Yadi Muhammad, dalam rubrik Tatap Muka. Nah, di samping saya ini sudah ada tamu kita. Sebetulnya bukan tamu, mereka ini ordal, orang dalam, yaitu Mas Aris Sukandar. Beliau baru pulang dari Aceh Tamiang untuk melakukan tugas-tugas kemanusiaan dari Bagana. Nah, akan kita tanya-tanya nih, sejauh mana pengalaman beliau di Aceh Tamiang. Assalamualaikum Mas Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Yadi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kapan nyampe nih ini di Jakarta nih, belum nyampe ke Jogja. Sampai di Jakarta malam Selasa. Malam Selasa. Iya, malam Selasa. Jadi dari Medan itu kami jam 6. Terus mendarat di Soekarno-Hatta pukul 20. Bermalam di mana gitu? Di Jakarta, di tempatnya Mang Ujang. Mang Ujang ya, oke. Jemput kami di bandara. Oke. Ini tentu saja ini kan ada yang paling menarik ini kemarin dari target 2 bulan ya seharusnya ya. Tapi tiba-tiba ada pengurangan waktu. Dan berapa lama kemarin sisa waktu yang kemarin? Total berarti kalau kami sampai tanggal 20 ya, 23. Jadi hampir 2 bulan kurang sedikit ya. Kurang sedikit. 2 bulan kurang sedikit ya. Kalau dibilang kami berangkat saya dari Jogja itu tanggal 1 Januari sampai kemarin tanggal 23 Februari. Jadi hampir 1,5 bulan lebih. 1,5 bulan lebih ya. Kalau efektifnya berarti 1 bulan lah di Aceh Tamiang. Iya. Dan kita kan sudah tahu posko kita yang di Aceh Tamiang di Payaraja tadi ya, di Payaraja, Sukamulya Upah. Nah itu kan relatif sudah kondusif ya kemarin, dan karena itu mungkin menjadi pertimbangan nanti setelah Lebaran ya baru kita akan balik lagi ke sana ya. Insya Allah. Nah kira-kira kalau misalkan habis Lebaran, saya dengar nih dari tim Aceh kemarin ada nih temuan baru nih wilayah, seolah-olah temuan baru. Nah itu yang akan kita kunjungi setelah Lebaran itu wilayahnya di mana, terus kondisinya seperti apa? Kita kan perlu tahu nih. Iya, gini Pak Yadi. Jadi sebenarnya itu bukan informasi baru ya. Jadi waktu kita pertama datang ke Aceh itu kita bawa genset, kalau misal Pak Yadi masih ingat. Iya, tahu. Bawa genset itu kan diambil sama orang Sekrak yang Ibu Entin itu. Oh iya, ya, saya ingat. Ibu Entin itu ada di Sekrak kiri. Nah kemudian kita bermaksud untuk mengantarkan paket kedua berupa filter air yang kita bawa dari Bagana. Oh, yang dari Bandung itu ya? Iya, dari Bandung. Juga ada beberapa Al-Quran yang kita distribusikan ke sana. Iya. Nah, ketika kita sampai di tempatnya Bu Entin itu, di situ ada posko untuk verifikasi ya, verifikasi data kerusakan dampak bencana itu. Ada satu kardus ya kalau di Jawa, tapi kalau di Aceh ini namanya keplor ya, kepala lorong. Kemudian ngobrol-ngobrol dari situ, nah ternyata keplor itu dari Kampung Baru namanya, di dusun desa Sekrak Kiri itu. Nah waktu itu Bu Pangili yang sempat diajak sama Pak Keplor itu untuk lihat situasi. Nah ternyata di situ itu Kampung Baru ini tinggal bersisa 4 atau 5 rumah. Dari berapa rumah? Sekitar belasan lah kayak gitu ya. Iya. Pastinya kami tidak tahu. Nah di situ masih ada di tenda-tenda. Kalau yang di tenda-tenda itu cukup banyak gitu. Jadi ada satu lorong gitu yang memang situ tenda semua isinya. Iya. Nah, di situ dan bayi, anak-anak kecil yang masih ini, dan situ suasananya panas sekali Pak Yadi. Karena pakai terpal ya barangkali. Pakai terpal, memang situasinya itu
walaupun banyak pohon gitu, tapi suasana di bawahnya itu kayak gimana ya? Jadi benar-benar penguapan udara dari tanah itu panas sekali, panas sekali. Nah itu yang membuat kami juga sedikit kok ini kami temukan di penghujung kami sudah mau ditarik lagi ke Jakarta itu yang kalau saya secara ini kita bisa mungkin tidur di ruangan ber-AC, tempat yang bersih, dan yang paling diperparah lagi di situ itu tidak ada sumber air bersih. Sama sekali. Jadi sumur itu adalah sumur permukaan yang mereka bor dengan manual pakai tangan gitu. Sekitar kedalaman 23 sampai 30 meter dan itu airnya kuning. Itu memang bener-bener. 23 meter harus sampai kedalaman berapa kalau biar bening maksud saya? Jadi kalau di Tamiang ini ya, itu kalau mau menemukan air bersih itu minimalnya itu menembus 2 lapisan batu. Yang itu di kedalaman antara 60 sampai 70 meter. Itu baru menemukan nanti air bersih, dan kendalanya karena mereka itu memang belum terbiasa menggunakan pompa sumur dalam. Jadi pakai sanyo kecil-kecil Shimizu itu, sehingga kalau dengan sumur dalam seperti itu nggak bisa ngangkat. Oh airnya. Itu mungkin yang semi jet pump kali ya yang mereka pakai. Kalau yang jet pump mungkin barangkali kuat. Ya, jadi memang solusinya pakai sumur pompa sumur dalam ya. Iya, semacam dalam kayak betul. yang terkenal merknya ya submersible kayak gitu. Iya. Jadi itu memang bisa dibenamkan ke dalam dan memang itu ya lebih efektif untuk sumur pompa dalam seperti itu. Nah, selain kebutuhan air bersih yang memang belum tercover, apalagi kira-kira yang Mas itu yang menjadi menggelitik di benak saya gitu. Kenapa pemerintah sudah hampir 3 bulan kejadian bencana banjir bandang di Aceh ini, khususnya di Aceh Tamiang, itu mereka tetap mewacanakan untuk membangun huntara. Nah inilah sebenarnya karena mereka kan sebenarnya bisa aja langsung dibuka huntap gitu ya di tanah mereka gitu. Nah ini proses itu harus dilalui dengan membangun huntara, terus kemudian nanti ke huntap. Dan yang menjadi kendala rumah yang masih tersisa itu Pak Yadi, itu sebenarnya karena halamannya ini kan mereka namanya lumpur kan rata ya. Jadi di dalam rumah dan di luar itu sama. Nah sementara di dalam rumah yang bawahnya itu sudah di lantai keramik nggak mungkin nggak dibersihkan kan. Betul. Nah kalau itu dibersihkan itu terjadi kolam nanti di dalam rumah itu. Kalau turun hujan ya. Iya karena yang di samping-sampingnya itu nggak mungkin mereka akan membersihkan dengan manual tangan. Karena luasannya luar biasa ya, hampir sekebonan itu, sepekarangan itu lumpurnya tinggi. Dan kalau yang dibersihkan aja di dalam rumah itu menjadi kolam ketika nanti air hujan kemudian masuk ke dalam rumah. Nah kalau itu lumpur di dalam rumah itu nggak dikeluarkan, rumahnya jadi pendek. Jaraknya ini kan jadi pendek Pak, gitu. Jadi karena ketambahan ini sama saja sebenarnya mau rusak mau enggak mereka itu tetap harus membongkar atap untuk mendidikkan rumah kalau tidak mau membuang lumpur yang di dalam rumah, ataupun kalau dibuang di dalam rumah di halaman pun harus dibersihkan juga. Nah ini mereka kayaknya sudah putus asa Pak, untuk melakukan yang itu dengan kurangnya support gitu ya, bisa dikatakan dari pemerintah itu hanya perangkat desa yang masuk ke situ gitu. Itu dan kemarin juga ketemu beberapa teman-teman dari PMI Atam itu memang memberikan konseling bantuan kepada ibu-ibu gitu ya, masalah reproduksi dan segala macam seperti itu. Gitu Pak. Nah, kalau misalkan tadi dari perangkat desa baru itu aja, relawan sudah ada yang datang selain kita? Ada beberapa relawan mungkin ya, cuman tidak ada yang stay di situ ya. Tidak ada yang mendampingi secara intens di Kampung Baru itu, dan mungkin ketika kami masuk sana memang nggak ada relawan. Tidak ada sama sekali. Tapi waktu melakukan wawancara di sana, wawancara apakah ada semacam kayak pengobatan gratis? Ya memang beberapa kali ada masuk gitu. Tapi tidak menetap. Tidak menetap. Dan itu pun juga tidak tentu. Makanya ketika kami datang mereka kemarin itu berdatangan ke kami, mau apa Bu itu? Kira ini mau pengobatan gratis, bukan Bu, kami hanya mengantar pompa, saya bilang kayak gitu. Jadi begitu ya. Seperti itu. Karena memang aksesnya itu bisa dilalui melalui sekerak kanan itu dengan nyebrang sungai Tamiang. Selain itu nggak bisa, misalkan lewat harus mutar. Lewat pakai kereta ya, sepeda motor itu ada bisa lewat Kuala Simpang. Terus kemudian kalau mobil itu harus turun lagi sampai Sungai Liput, baru kemudian masuk sekitar 7 kilo dengan jalan yang becek. Kalau misal hujan
setengah jam gitu udah nggak bisa keluar itu kalau mobil-mobil biasa, kecuali itu pakai double cabin ya, mobil-mobil off-road kayak gitu. Nah ini kendalanya. Tapi kendala support makanan atau ya kalau air bersih udah pasti tidak ada tadi ya. Iya, air Nah bersih kalau itu makanan tidak ada. terus Kalau kemudian untuk makanan- anak-anak bayi itu apa mereka yang bisa berbuat? Nah kami tidak benar menanyakan itu karena kami juga kebetulan datang ke sana tidak membawa makanan apapun, jadi kami hanya melihat. Cuman kalau memang stok beras itu mungkin kemungkinan ada gitu ya, karena itu tetap ada suplai dari bantuan-bantuan pemerintah kalau semacam beras gitu. Cuman untuk kebutuhan-kebutuhan mendasar seperti bayi, pampers dan yang lain-lain itu saya kira mereka tidak tercover ya. tercover. Gitu. Tapi keluhan penyakit atau segala macam lah kondisi lingkungan yang mungkin ya udah pasti tidak nyaman. Keluhannya apa yang pasti itu? Nah ini yang mesti dihadapi mereka ketika harus menjalani ibadah puasa dalam kondisi yang panas seperti itu. Tentunya kalau siang berdebu, panas berdebu, kalau malam tentunya mungkin dingin, mereka nyamuknya Nyamuk banyak. ya, betul. Yang ini yang mungkin Pak Yadi juga pernah merasakan di Sukamulya aja yang relatif sudah bersih ya. agak bersih seperti itu, nyamuk seperti Nyamuknya itu. luar Apalagi biasa. Ini di daerah yang masih banyak pohon-pohon yang semacam itu. Gitu. Iya. Nah, terus harapannya apa kira-kira dari Mas Aris ya, sebagai relawan ya? Tentu saja kita kalau sebagai relawan datang ke sana kan pasti mereka berharap kepada kita. Terus terus kita begitu mereka berharap, ayo kita nangis bareng, kan nggak lucu. Iya. Sebenarnya ini ada kemarin kami dapat pernyataan yang Nurul Asri itu salah satu komunitas masjid di Yogyakarta itu, Iya. yang sudah cukup intens dengan kemampuan tim yang lumayan juga gitu. Itu pun mereka menyerah itu. Mereka minta maaf ke masyarakat Tamiang gitu. Alasannya kenapa? Iya, karena hampir relawan itu merasa bekerja sendiri Pak Yadi sekarang. Oh, nah kalau di dunia kerelawanan, Mas Aris kan sudah malang melintang di dunia kerelawanan. Kira-kira kenapa kok tahun-tahun ini ya, terutama eranya Prabowo, kok relawan tidak terkoordinir dengan baik? Beda dengan ya kasus yang lalu lah, misalnya ada di Palu, di Poso, atau di Tsunami, atau di Jogja. Itu kan mereka sangat kompak dan terkoordinir. Nah itulah yang kita rasakan memang kerjasama ya, dalam artian ini pemerintah kewenangan untuk menangani kebencanaan itu kan hampir BPBD itu yang setahu saya berfungsi sebagai koordinator ya, mengkoordinir semua elemen kekuatan untuk mendukung satu penanganan kebencanaan. Nah ini yang saya lihat tidak ada di Tamiang, tidak ada. BPBD itu hanya nempel-nempel stiker di truk-truk itu, sementara mereka peran apa itu nggak begitu jelas gitu. Orang BPBD pun tidak ada yang datang ke sana. Belum menemukan. Saya secara ini belum pernah ketemu orang BPBD yang belusuan gitu. Yang belusuan itu belum pernah ketemu. Atau mungkin ya memang wilayahnya tersebar begitu luasnya gitu, tapi ya mobil-mobil oren-oren BPBD itu pun kok nggak kelihatan gitu. Saya herannya di situ gitu hitamnya gitu. Nah ini Pak Aris, kalau kita bolak-balik nih ya dari Medan sampai ke Kuala Simpang, itu kan sepanjang jalan itu kan banyak tenda-tenda itu, tenda-tenda relawan dari BNPB, dari TNI, dari Polri. Apakah tidak ada yang beritikat ke sana gitu misalkan? Itu kan dekat di sepanjang jalan, dan itu juga banyak yang ada di pinggiran Kali Tamiang itu, Sungai Tamiang. Iya tentu ada, cuman mungkin ya apa itu tadi tidak ada satu lembaga relawan gitu atau kemasukan yang ada stay di sana. Ini yang menjadi mungkin mereka merasa sendirian gitu, tidak ada yang menemani gitu. Oh, jadi mereka memang merasa sendirian ya sekarang? Iya, karena memang itu kampung kan berbatasan langsung dengan hutan memang. Jadi berbatasan hutan. Saya lihat ada di Aceh ngelihat anjing ya di Kampung Baru di itu. Kampung Baru. Tapi karena memang mereka harus melihara anjing karena memang untuk menghalau binatang buas itu. Nah, Pak Aris nih, kalau kira-kira yang diharapkan oleh Pak Aris sebagai relawan untuk recovery tentu saja, ini kan juga saudara-saudara kita yang terdampak ya. Kira-kira ke depan apa yang dibutuhkan?
tentunya kita nggak bisa ya melakukan kerja-kerja sendiri, apalagi dengan problematika yang cukup kompleks di Aceh Tamiang ini. Cuman yang mungkin bisa kita lakukan, perlu ada satu ikhtiar bahwa kita mungkin bisa menjalin kerjasama dengan organisasi-organisasi lain gitu, mendorong supaya secepatnya, selekas mungkin mereka dibangunkan huntap, karena itu menjadi harapan mereka yang paling ini, sehingga ketika sudah ada huntap, mereka masuk di rumah huntap, mereka bisa membangun secara mandiri perekonomian mereka. Tapi ketika mereka masih di dalam tenda seperti itu, mereka secara psikologis itu menjadi pesakitan mereka. Saya ini sakit, saya nggak mampu melakukan sesuatu, karena ya itu. Kemudian mereka secara psikologis pengen mengharapkan bantuan segala macam. Tapi saya yakin ketika mereka sudah dibuatkan huntap, entah itu oleh swasta, entah oleh pemerintah, atau kerjasama swasta pemerintah, saya rasa Tamiang akan segera bangkit. Kira-kira nih berapa tahun untuk bisa bangkit masyarakat khususnya yaitu yang di wilayah Sekera tadi? Kalau dengan kondisi yang seperti ini, lembaga swasta berjalan sendiri-sendiri, pemerintah berjalan sendiri-sendiri, saya akan cukup lama. Dengan lahan pertanian yang tertutup lumpur seperti itu, akan sulit. Gitu. Ya, baik Pak Aris. Jadi ini kan nyata ya, ditemukan wilayah yang memang belum tersentuh oleh bantuan ya, bukan hoax ya kan. Kan selama ini orang menuduh bahwa itu hoax, semua sudah disentuh. Jadi ini benar-benar nyata, ini ada wilayah memang dalam tanda ya tersentuh, sebenarnya tersentuh tapi tidak maksimal. Seperti itu. Saya pikir kalau memang maksimal atau tidak maksimal, yang penting ada sentuhan, paling tidak mereka tidak akan mengalami trauma psikis yang seperti tadi udah merasa sendirian. Kalau merasa sendirian kan berarti itu udah penyakit dalam, yaitu dia merasa sendirian. Nah itu yang saya maksud, kalau misalkan ada sentuhan dari baik relawan yang dari swasta maupun pemerintah, paling tidak mereka merasa ada yang mendampingi gitu kan. Nah itu yang perlu dia adalah memang perlu ada satu lembaga mungkin yang ada di sana, karena itu di dalam kampung baru itu, di dalam sana lagi masih ada kampung lagi. Dan juga mungkin nasibnya lebih parah dari yang di luar itu ya. Iya. Dan itu yang di luar aja seperti itu, apalagi masuk ke sana. Jadi itu memang kampung baru itu dari pecahan dari Sekera Kiri, kemudian mereka membangun kampung baru, entah mungkin dengan pertimbangan lahan pertanian atau apa mungkin seperti itu. Oke. Sebagai penutup mungkin ada pesan khusus terutama untuk yang daerah yang baru Mas Aris temukan tadi. Kira-kira apa, ada harapan atau himbauan lah paling tidak? Harapannya itu tadi gitu. Jadi kalaupun ada masih lembaga, teman-teman relawan yang masih ada di Aceh Tamiang, itu mungkin bisa sesekali 2 kali mengunjungi Sekera Kiri, terutama untuk kampung baru, kemudian menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga lain, mendorong pemerintah untuk segera membangunkan huntap buat mereka, supaya mereka juga bisa secara mandiri membangun perekonomian kembali. Itu saja mungkin. Satu yang belum saya tanyakan, ini kan masih dalam kondisi bulan puasa kemarin. Satu aja ini sebagai penutup. Mereka bagaimana melaksanakan ibadah puasanya itu dalam kondisi yang memang sangat minim sekali itu? Jadi kalau ibadah puasa mereka tentunya untuk kegiatan sholat tarawih dan segala macamnya pun bisa diadakan di musola, karena kebetulan musolanya juga masih berdiri dengan kokoh ya, masih bisa digunakan lah. Gitu, walaupun karpet itu saya lihat juga sudah kena lumpur semua dan tidak ada yang membantu membersihkan itu. Belum ada lah gitu. Nah itu, cuman untuk kegiatan masak mungkin kami kemarin ya belum sempat menanyakan apakah mereka secara kelompok kolektif masak kemudian dimakan bareng-bareng atau mungkin masih sendiri-sendiri tiap tenda. Ini juga kami masih belum mendapatkan informasi itu. Oke. Baik sahabat Bagana dimanapun Anda berada, cukup miris sebetulnya. Saya yang baru 2 minggu lebih ya berada di Aceh Tamiang yang kondisinya seperti itu pun kondisi air bersihnya belum tercukupi ya. Terus kemudian kondisi lingkungannya juga masih butuh recovery. Nah terlebih ini ada di dalam daerah yang kita sebut sebagai Sekera yang mungkin sentuhannya baru 10% barangkali, dan mungkin untuk merecovery ini butuh bertahun-tahun. Jadi ini bukan hoax, jadi ini adalah temuan. Jadi ayolah kita relawan baik yang bergabung dalam pemerintah maupun di swasta
masih ada saudara-saudara kita yang puasa dalam kondisi yang sangat miris. Mungkin itu aja ya, kita akhiri. Sebetulnya kita masih mau nyambung dengan Mas Haris, tapi karena waktu juga yang membatasi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan, salam Bagana.